Reza lagi, Reza lagi. Tapi kali ini bukan di bukan sebagai pemain film dia di sini, melainkan duduk di kursi sutradara, dan ini adalah film debut penyutradaraan film panjang beliau. Rumah produksi ini adalah rumah produksi dari Reza Rahadian. Ini adalah film pertama dari rumah produksi tersebut. Film Pangku, saudara-saudara, sudah tayang di bioskop dan gua baru aja kelar nonton filmnya. Luar biasa. Ini film menang di Busan International Film Festival, dan menurut gua film Pangku ini bukan untuk semua orang. Karena biasanya kalau film-film drama Indonesia gitu kan meledak-ledak, banyak marah-marahnya dengan percakapan atau dialog yang nada tinggi, kemudian ada nangis-nangisnya, sedih semacam itu, dibuat seperti berdrama banget kayak FTV banget. Kali ini di film Pangku gua ngelihatnya sekilas tuh kayak film-filmnya Hirokazu Koreeda. Gaya penyutradaraan dari Koreeda kan menampilkan sebuah cerita yang nggak selalu dari dialog gitu kan, tapi juga dengan ekspresi, dengan tatapan mata, kemudian dengan landscape dan ruang yang terbuka gitu kan. Reza Rahadian pun melakukan hal yang demikian. Gue nggak tahu apakah penyutradaraan dari Reza Rahadian terinspirasi dari film-filmnya Koreeda, gue juga nggak tahu. Tapi di sini film Pangku, buat yang belum tahu, adalah ada seorang wanita yang sedang mengandung gitu. Kemudian dia pergi ke sebuah daerah lain. Dia pengen mencari pekerjaan, sampailah dia bertemu dengan seorang ibu yang dia melakukan apa saja untuk membesarkan anaknya. Yang akhirnya pekerjaan dia adalah sebagai teman ngopi para sopir truk, dan dia di Pangku. Ya semacam itulah kurang lebih ya. Dan di sini nyeritain banget single mother, seorang ibu yang berusaha keras untuk membesarkan anaknya. Kemudian anaknya ini juga dia tidak tahu ayahnya itu siapa gitu. Gue sudah nonton beberapa film-filmnya Claresta Taufan, dan yang baru ini Abadin Nanjaya. Kemudian sebelumnya gue udah nonton film dia Maryam, film horor dia gitu kan, dengan ekspresi wajah ketakutan, kemudian depresinya dia dihantuin oleh sosok jin itu. Gue bagus banget acting dia di situ. Claresta Taufan ini salah satu aktris yang menurut gue bintang lah nantinya. Film Pangku ini banyak banget pemain yang bintang juga. Ada Fedi Nuril, kemudian ada Ibu Christine Hakim, ada Claresta Taufan, ada Devano, ada juga Muhammad Khan. Dan ya, ini dari segi acting gue suka semua sih. Dari cara Reza Rahadian bercerita itu emang bukan yang berdrama banget, nggak mengambil dari sisi sedih sedih-sedihin banget, itu enggak. Dia mengambil sebuah ambience, sebuah suasana yang tenang, sebuah suasana yang sekaligus nyelekit gitu rasanya tuh kalau ngelihat film ini. Dan mungkin kalau kalian suka dengan film-film drama yang menangis banget, kemudian banyak adegan marah-marah, adegan berantemnya gitu, karena di sini juga ada karakter yang menjengkelkan, yang bikin kesel juga, marah juga gitu kan. Tapi di film ini enggak mengeksploitasi hal tersebut. Dia kayak ya hidup harus berlanjut lagi, jadi ya udahlah gitu. Dan seperti yang gua bilang, di sini ada juga Fedi Nuril being Fedi Nuril. Kalau kalian udah nonton filmnya, kalian bakal tahu apa maksud gue. Dan sebagai debut penyutradaraan pertamanya Reza Rahadian, gue cukup suka dengan film ini. Menikmati gitulah, terenyuh rasanya gitu tuh. Ini film yang kayak sebenarnya tuh sederhana gitu, dengan shot-shotnya yang sebenarnya kita bisa ambil gitu tanpa tanpa belibet dengan panning atau zoom in zoom out gitu. Kameranya kayak terasa statis, kita kayak ngerasain potret dari pemain-pemain di sini gitu, terasa deket banget, terasa sederhana tapi ngena gitu suasananya, dengan segala penceritaan yang pengen disampaikan oleh Reza Rahadian di film ini gitu kan. Sebuah film yang jujur menurut gua. Maksud gua, untuk bikin film yang bagus tuh ternyata nggak perlu efek-efek yang berlebihan, movement kamera yang berlebihan, atau ekspresi wajah yang berlebihan gitu, karena ini film drama gitu kan. Tapi di sini bisa memberikan rasa yang nyampe ke penontonnya gitu. Menurut gue nyampe gitu ya. Ini film memang nggak terlalu banyak dialognya juga ada yang terkesan lucu, bukan lucu sih, tapi yang nggak bisa dibilang lucu juga, karena kondisinya saat itu juga menyedihkan sebenarnya. Tapi setelah melihat film pertama ini dari Reza Rahadian, gue rasa Reza Rahadian punya visi yang bagus untuk perfilman Indonesia ya. Semoga, apalagi ini rumah produksinya dia sendiri, dan dia juga harusnya sudah bisa menyeleksi film-film mana yang mempunyai sebuah kualitas cerita yang layak untuk ditonton oleh masyarakat Indonesia gitu kan. Dan di film Pangku ini Reza Rahadian juga bisa membuka film-film dia selanjutnya sebagai sutradara. Mungkin film apalagi romantis mungkin, atau film drama-drama yang seperti itu gitu kan. Karena jam terbang yang tinggi dari Reza Rahadian, kemudian cara dia bercerita di film Pangku ini bagus banget. Gue suka dengan cara bercerita yang seperti ini gitu kan. Karena ini emang
familiar banget dengan karya-karyanya Koreeda, film yang drama, film yang apa namanya itu tentang keluarga kecil, bahagia nggak bahagia gitu lah. Film Paku boleh kalian coba buat nonton, siapa tahu cocok gitu kan. Film Paku nggak menampilkan drama yang meledak-ledak, yang mengeksploitasi banget karakternya gitu untuk ayo nangis, sedih gitu. Menurut gue scoring di film ini juga nggak berlebihan, terasa cukup pas dan ya cukup emosional juga untuk beberapa orang gue rasa. Dan silakan ditonton filmnya, udah tayang di bioskop. Terima kasih yang sudah mendengarkan celotehan gue sampai detik ini. Jangan lupa untuk subscribe karena masih banyak yang subscribe channel ini. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.